Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yogo Kasaputra, NIM 221330125. Saya dari semester 7 KPID. Saya di sini akan menjalankan tugas dari Bapak Dr. Adi Kusuma, MSI, yaitu Learning Journal yang kedua. Di sini saya akan membawakan tentang Learning Journal yang berjudul Teknik Reportase. Apa itu reportase? Reportase adalah proses mencari, mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan informasi atau fakta yang akurat dan berimbang kepada publik. Serta tujuannya apa sih itu reportase? Reportase memiliki tujuan utama, yaitu menemukan kebenaran dan menyampaikan secara objektif. Apakah penting reportase? Ya, reportase sangat penting karena reportase adalah jantung dari jurnalisme. Tanpa reportase yang baik, tidak ada berita yang kuat dan kredibel. Apakah ada poin-poinnya? Ya, betul. Poin-poinnya ada 3. Yang satu, pra-reportase. Yang kedua, reportase lapangan. Yang ketiga, reportase pasca. Selanjutnya kita masuk ke dalam tahapan poin dari pra-reportase. Poin pertama yaitu penentuan topik atau isu. Cari tahu isi yang menarik, relevan, dan memiliki nilai berita. Contohnya, kenaikan harga bahan pokok, masalah kemacetan di kota, inovasi teknologi baru. Nah, poin yang kedua yaitu riset awal. Kumpulkan informasi dasar dari berbagai sumber, media online, laporan, dan statistik. Tujuannya untuk memahami konteks dan mendapatkan gambaran awal. Yang ketiga, perumusan pertanyaan. Buat daftar pertanyaan yang spesifik, terbuka, dan mendalam. Gunakan rumus 5W1H. What, who, where, when, why, how. Sebagaimana itu kerangka dasarnya. Tahapan yang kedua yaitu reportase lapangan. Poin dari reportase lapangan tersendiri, yang pertama itu ada wawancara. Pilih narasumber, tentukan siapa yang paling relevan dan berwenang untuk memberikan informasi. Teknik wawancara tersendiri, dengarkan dengan seksama, ajukan pertanyaan, lanjutan atau follow up question. Jaga sikap netral dan profesional. Yang kedua itu ada observasi. Amati secara langsung situasi, lokasi, dan kejadian yang Anda liput. Catat detail-detail kecil yang memperkaya tulisan Anda, suara, bau, suasana, ekspresi orang. Dan yang ketiga itu penggunaan dokumen. Minta dan pelajari dokumen-dokumen resmi, laporan polisi, data pemerintah, surat izin untuk mendukung fakta Anda dalam menggali berita. Nah, kita masuk ke dalam tahapan selanjutnya yaitu pasca reportasi yang memiliki beberapa poin penting di dalamnya, yaitu yang pertama, verifikasi fakta, cross check. Bandingkan informasi dari satu narasumber dengan narasumber lain atau dokumen resmi. Tujuannya memastikan semua data dan kutipan akurat. Ini adalah tahapan krusial untuk mencegah hoax. Yang kedua, penyusunan alur berita. Tentukan sudut pandang atau angle yang ingin diambil. Yang ketiga itu membuat kerangka tulisan. Yang pertama itu dari buat kerangka tulisan ada teras berita atau lihat, paragraf pembuka yang memuat inti cerita yang menggunakan 5W1H. Yang kedua itu tubuh berita atau body yang pengembangan cerita, detail, dan kutipannya. Yang ketiga itu adalah closing atau penutup, ringkasan atau kesimpulan dari semua alur cerita yang dibuat secara saksama dan detail. Oke, baik, lanjutannya itu yaitu teknik penulisan berita. Kita masuk ke dalam tekniknya. Ada beberapa poinnya dari teknik penulisan berita, diantaranya piramida terbalik ya, inverted pyramid. Sajikan informasi yang paling penting di awal atau teras berita, informasi pendukung di tengah tubuh berita, informasi yang kurang penting di bagian akhir. Dan manfaatnya memudahkan pembaca untuk segera mendapatkan inti berita dan editor untuk memotong berita jika perlu. Lalu ada bahasa yang jelas dan lugas, hindari jargon atau tidak umum, gunakan kalimat yang pendek dan mudah dipahami, objektivitas, sajikan fakta apa adanya tanpa memasukkan opini pribadi. Gunakan kalimat yang netral dan tidak memicu akan adanya konflik. Tahapan selanjutnya yaitu etika jurnalistik dalam reportase. Di dalamnya ada beberapa poin. Yang pertama ada kredibilitas dan akurasi, yaitu selalu mengedepankan kebenaran. Yang kedua keberimbangan,
yaitu berikan ruang untuk semua pihak yang terlibat agar berita tidak berat sebelah. Yang ketiga, perlindungan narasumber. Jaga kerahasiaan narasumber yang meminta perlindungan, terutama untuk isu-isu sensitif. Yang terakhir ada hukum. Patuhi undang-undang yang berlaku seperti undang-undang pers dan hak cipta. Nah, yang terakhir tahapannya yaitu kesimpulan. Dari semua inti yang saya sampaikan itu memiliki kesimpulan. Yang pertama itu, reportase adalah seni dan ilmu yang membutuhkan ketelitian, ketekunan, dan etika. Yang kedua, proses ini melibatkan persiapan penggalian fakta di lapangan dan pengolahan yang cermat. Yang ketiga, dengan menguasai teknik ini, kita bisa menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan terpercaya, yang pada akhirnya akan mencerahkan publik. Terima kasih. Nah, mungkin hanya segitu saja yang bisa saya dapat sampaikan dari semua materi yang telah diterangkan oleh Bapak Dr. Adi Kusuma MSI di materi kali ini, yaitu teknik reportase. Saya Yogo Kasaputra dari semester 7 KPID. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.